Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Billahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang Bapak banggakan, alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah. Kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua masih bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan kebarokahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang aplikasi perkantoran. Silakan kalian buka buku paketnya, ada di halaman 59. Ya, silakan dibuka. Di sini yaitu tentang aplikasi perkantoran. Oke, Bapak akan bacakan dulu materinya. Kita akan bahas sedikit tentang aplikasi perkantoran terlebih dahulu. Aplikasi perkantoran adalah kumpulan aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas. Aplikasi ini umumnya dibundel dan didistribusikan bersama-sama, memiliki antarmuka pengguna yang konsisten, dan hasil dari satu aplikasi dapat diintegrasikan dengan yang lain. Aplikasi perkantoran paling awal dikembangkan oleh Microsoft International di awal tahun 1980-an yang dinamakan Starboot. Ya, ingat pada tahun 1980-an ya, aplikasi perkantoran ini dikenal dengan Starboot, yang terdiri atas pengolah kata yaitu WordStar, terus ada selanjutnya Hellstar atau Spreadsheet, dan DataStar atau database ya. Beberapa paket aplikasi lainnya muncul pada tahun 1980-an seperti WordPerfect ya dan lainnya. Namun pada tahun 1990-an muncul perangkat lunak Microsoft Office. Nah, kalau tadi pada tahun 1980-an yaitu muncul aplikasi Starboot ya. Nah, kalau pada tahun 1990-an muncul aplikasi Microsoft Office ya, yang sampai saat ini mendominasi pasar dengan Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Nah, memang sampai saat ini, sampai detik ini, yang paling populer di pasaran itu yaitu aplikasi Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Sebetulnya masih ada beberapa aplikasi lagi dalam Microsoft Office itu, seperti Microsoft Access ya untuk database. Cuma emang sekarang itu jarang digunakan ya untuk aplikasi Microsoft Access ini ya. Nah, yang sering banget dalam penggunaan aplikasi perkantoran itu yaitu Microsoft Word dan Microsoft Excel. Nah, yang terakhir yaitu Microsoft PowerPoint. Nah, itu ketiga aplikasi ini sering banget digunakan ya. Nah, itu muncul pada tahun 1990-an. Ingat ya, pada tahun 1980-an muncul aplikasi Starboot ya, yang mana
Di dalamnya itu ada pengolah kata yaitu WordStar, Telstar, dan DataStar. Ya. Nah, pada tahun 1990-an yaitu muncullah aplikasi Microsoft Office yang dimana di dalamnya itu ada Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Nah, Microsoft Word ini sering kali disebut dengan aplikasi pengolah kata. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang aplikasi Microsoft Word. Ya, oke, Bapak buka dulu aplikasi Microsoft Word-nya. Di pencarian di sini tinggal diketikkan Word. Nah, ini muncul ya, Word 2013. Nah, kebetulan yang Bapak gunakan itu yaitu Microsoft Office Word 2013. Kalau sekarang mungkin udah berapa ya? 2020 mungkin yang terbaru itu. Bapak belum cek lagi update-annya. Tapi kalau nggak salah kalau terakhir itu tahun 2020 atau 2021 gitu ya. Nah, ini Bapak menggunakan aplikasi Microsoft Word 2013 ya. Saya Bapak buka dulu. Nah, ini tampilan pertama dari Microsoft Word 2013. Sebetulnya hampir sama ya, semuanya juga pasti seperti ini. Baik 2013, 2016, dan seterusnya. Nah, biasanya seperti ini tampilannya. Nah, selanjutnya kita pilih blank document. Nah, ini adalah tampilan awal untuk mengerjakan aplikasi Microsoft Word. Oke, yang pertama yaitu ada title bar ya. Oke, ini perhatikan kursornya ya, perhatikan. Nah, mana sih yang disebut dengan title bar? Nah, ini. Nah, bagian ini. Ini disebut dengan title bar, atau title bar ini disebut dengan apa ya? Untuk menampilkan dokumen yang sedang dibuka ya. Contoh misalkan ini Bapak save dulu ya. Bapak save dulu. File, save, browse itu untuk mencari tempat di mana kita mau menyimpan ya. Terus misalkan Bapak mau menyimpan di dokumen, di sini Bapak mau bikin folder dulu. Nama foldernya yaitu SMPDM ya. Biar filenya itu apa ya? Kita acak-acakan lah bukan namanya. Nah, Bapak mau menyimpannya di sini. Oke, Bapak kasih nama apa ya namanya? Mengenal MS Word. Nah, ini nama filenya ya. Ingat-ingat, ini nama filenya yaitu mengenal MS Word atau Microsoft Word. Oke, Bapak klik save. Nah, ini yang disebut dengan title bar ya. Jadi apa yang tadi kita save muncul di sini ya. Oke, paham ya tentang title bar. Oke, selanjutnya yaitu Quick Access Toolbar ya. Nah, ini disebut dengan Quick Access Toolbar. Oke, misalkan ini biar bisa membedakan ya. Ini Bapak mau kasih dulu teks misalkan Baraya Project 97 SMP PM. Oke, ini teks biasa aja. Ini untuk membedakan aja.
Nah, misalkan Bapak mau bikin file baru. Nah, untuk membuat file baru itu banyak sekali caranya. Contoh misalkan bisa menggunakan shortcut dengan menekan di keyboard itu CTRL N. Nah, itu langsung membuat file baru ya. Ini dokumen 2. Tadi dokumen 1, sekarang dokumen 2. Ya, Bapak close dulu. Nah, bisa menggunakan shortcut atau bisa menggunakan quick access toolbar. Itu langkah untuk mempercepat membuat suatu file baru atau folder baru. Nih, misalkan seperti ini. Nah, tinggal diklik langsung membuat file baru ya. Tadi dokumen 2, sekarang dokumen 3. Oke, paham ya? Nah, itu disebut dengan quick access toolbar. Jadi, quick access toolbar itu untuk mempercepat aja ya, untuk mempercepat dalam pengerjaan. Contoh seperti tadi membuat file baru atau bisa nge-save ya, save langsung, tinggal diklik. Kalau di keyboard kan tinggal tekan CTRL S ya di keyboard itu. Nah, kalau di sini tinggal klik yang ini. Atau kalau misalkan mau undo ya, atau di keyboard itu ada CTRL plus Z ya. Di quick access tinggal diklik aja. Nah, seperti itu. Kalau kita mau kembali ke yang tulisan tadi, tinggal CTRL plus C atau kalau di sini disebut redo ya. Nah, seperti itu ya. Oke, paham ya tentang quick access toolbar. Oke, selanjutnya yaitu ada yang disebut dengan ribbon. Nah, kalau ribbon itu ada seperti home, insert, design, page layout, reference, mailing, review, view. Nah, ini disebut dengan ribbon. Ya, disebut dengan ribbon. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan group ribbon. Nah, kalau group ribbon itu isi dari menu ribbon. Contohnya seperti home. Nah, di dalam home itu ada bold, ada terus italic, atau bisa juga dengan mengubah jenis huruf atau ukuran huruf ya. Contoh misalkan Baraya project ini Bapak mau mengganti jenis hurufnya menjadi Times New Roman, itu dirubah. Atau misalkan Bapak mau merubah menjadi apa ini teh Algerian, jadi rubah ya. Atau misalkan Bapak mau merubah ukuran hurufnya menjadi lebih besar, ini kan ada di sebelah kiri ya, kan Bapak mau ditengahin. Nah, seperti ini ya. Nah, ini yang disebut dengan group ribbon ya. Begitupun dengan insert. Kita kalau misalkan mau memasukkan gambar tinggal pilih fitur, atau kita misalkan mau membuat tabel kita pilih tabel. Nah, itu adanya di ribbon insert ya. Ada desain, page layout, dan lain sebagainya. Oke, paham ya? Nah, itu disebut dengan group ribbon. Selanjutnya ada ruler. Nah, untuk ruler ini kebetulan sudah tampil ya. Ini yang disebut dengan ruler ya. Yang ini nih seperti penggaris ya. 2 1 1 2 3 4 5. Nah, ini disebut dengan ruler. Bagaimana kalau misalkan tidak muncul menu rulernya? Kalian tinggal ke menu view ya. Di bagian view itu ada ruler. Nah, biasanya kalau tidak muncul seperti ini, itu tidak di checklist ya.
rulernya. Nah, supaya muncul berarti checklist menu rulernya. Oke, paham ya? Selanjutnya ada eh, scroll bar. Nah, ini yang disebut dengan scroll bar. Tinggal diklik aja ini ya, scroll bar. Nah, ini yang disebut scroll bar. Oke, paham ya? Terus ada yang disebut dengan eh, workspace atau lembar kerja. Nah, ini yang disebut dengan workspace atau lembar kerja ya. Jadi kita membuat tulisan itu adanya di workspace atau lembar kerja seperti Badaya Project 97 SMPDM. Nah, ini ditulisnya itu di workspace. Paham ya? Terus juga ada yang disebut dengan apa ya? Page view. Page view itu yang ini. Nah, ini disebut dengan page view. Ada zoom ya, memperbesar layar workspace atau memperkecil ya, seperti itu. Ini normalnya itu ada di 100% ya. Kalau kalian mau mengecilkan berarti ada di bawah 100%. Kalau ingin membesarkan berarti ada di atas 100%. Seperti itu ya. Terus yang terakhir mungkin ada apa ya? Status bar. Nah, kalau status bar itu yang ini. Nah, ini disebut dengan status bar. Ya. Baik 1 op 1. Maksudnya apa? Misalkan seperti ini. Nah, ini ada di yang ini op 1, baik 1 itu ada di Baraya Project. Nah, yang ini ada di baik 2 ya. Nah, ini langsung muncul di sini keterangannya. Nah, itu yang disebut dengan status bar ya. Apalagi ya? Itu aja mungkin untuk apa ya? Untuk pengenalan tampilan Microsoft Word ya. Oh, ada satu lagi nih, ini yang ini ya. Ini untuk apa ya? Untuk memperkecil tampilan, untuk memperbesar tampilan seperti itu. Atau bisa close ya. Kalau mau save tinggal pilih save. Kalau mau kalau nggak mau di save berarti pilih don't save. Nah, kalau mau membatalkan ternyata saya emang nggak mau, belum mau nge-save ataupun nggak mau pilih don't save, ya tinggal pilih cancel aja seperti itu ya. Nah, ini yang disebut dengan apa ya, kalau nggak salah Windows Management kalau nggak salah ya. Nah, ini disebut dengan Windows Management. Barangkali itu saja untuk pengenalan tampilan Microsoft Word-nya. Selanjutnya nanti akan praktek yang ada di Microsoft Word ya. Nah, untuk prakteknya di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.